Ya. Udah. Ya. Terima kasih saya ucapkan pada Bu Husnul sudah mau menghadiri Zoom meeting kali ini ya Bu ya. Mohon maaf karena saya tidak bisa ke rumah Ibu karena di sini hujan Bu. Maaf ya Bu ya. Ya, udah kelihatan ya Bu ya ini di gambar ya Bu ya. Buku ya kelihatan. Ya. Ya saya mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya mau ini Bu mau menjelaskan tentang yang kemarin saya datang ke rumah Ibu. Nah, itu kami kelompok saya, teman-teman saya itu membuat buku saku ini untuk Ibu. Fungsinya untuk Ibu itu mempersiapkan kesehatan Ibu sebelum berangkat haji, ya, apa aja yang harus dihalangi, apa aja yang harus diketahui terkait penyakit yang sedang Ibu alami, seperti itu ya Bu ya. Jadi diperhatikan, mohon diperhatikan. Nah, di sini kami membuat produk yang namanya itu buku saku, Bu. Nah, nanti akan saya kirim ke WA Ibu ya, Bu ya, untuk bisa dibaca-baca kapanpun Ibu bisa baca itu. Nah, di sini halaman pertamanya ada cover tadi ya, Bu ya. Terus yang pertama di sini tuh isinya tentang pengertian hipertensi. Jadi mungkin di sini kan mungkin Ibu masih belum paham hipertensi itu berapa sih patokan minimal untuk tekanan darahnya itu berapa. Nah, ternyata di sini hipertensi itu dikatakan hipertensi atau darah tinggi itu kalau tekanan darahnya itu 140/90, Bu. Ya. Nah, terus untuk hipertensi ini disebut silent killer atau pembunuh yang sering tidak terdeteksi atau tidak diketahui gitu. Nah, tapi hal ini tuh sebenarnya dapat dihindari apabila ibu itu mengubah pola hidup ibu sebaik mungkin seperti itu. Seperti contohnya menghindari makanan-makanan yang asin kayak gitu, Bu. Terus halaman selanjutnya macam-macam hipertensi. Jadi hipertensi itu ada 2, Bu. Ada yang esensial dan yang sekunder. Mungkin ini tidak perlu terlalu dipahami ya, Bu ya, langsung aja loncat ke halaman berikutnya cuma untuk tahu ini hipertensi itu ada berapa sih gitu. Nah, faktor risiko hipertensi. Jadi apa sih yang berisiko menyebabkan penyakit hipertensi itu? Jadi ada jenis kelamin, baik pria maupun wanita itu lebih tinggi pada wanita apabila sudah memasuki lanjut usia ya Bu ya. Kemudian riwayat keluarga kalau misal ada riwayat keluarga, misalnya ibu atau bapak yang menderita penyakit hipertensi itu bisa menurun ke anaknya kayak gitu. Kemudian makanan yang tinggi lemak, kemudian terlalu berat badannya terlalu berlebihan, kemudian ada lemak di dalam darahnya, kurang aktivitas fisik, kemudian konsumsi alkohol yang berlebih, sebenarnya juga bukan alkohol saja ya Bu ya, kopi juga bisa berpengaruh. Kemudian merokok juga bisa berpengaruh, konsumsi garam juga berpengaruh, dan selain itu ada stres juga Bu yang berpengaruh ke hipertensi. Nah, mungkin di sini yang perlu ditekankan itu yang konsumsi garam sama stres dan kopi ya Bu ya, karena kan makanan-makanan itu tidak bisa dihindari kan. Terus lanjut Bu, jadi gejalanya darah tinggi itu apa? Nah, yang pertama itu sakit kepala. Nah, khasnya kalau sakit kepala pada orang darah tinggi itu di leher sini Bu, leher belakang ini ya, berat gitu kan. Nah, terus penglihatannya kabur, ini kadang-kadang, kemudian pusing, kemudian gelisah, mudah lelah, dan jantungnya berdebar. Biasanya juga ada keringat dingin juga, Bu. Itu yang tanda bahaya kalau sudah keringat dingin. Nah, kenapa sih kok darah tinggi itu bahaya? Nah, karena Bu, darah tinggi itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat menyeramkan, Bu, kalau misalnya tidak dikontrol. Contohnya gangguan saraf, terus stroke ini Bu, bahaya. Kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit ginjal. Retinopati ini kerusakan pada ini loh Bu, saraf-saraf di mata itu bisa jadi. Gangguan di otak juga bisa. Terus penyakit pada pembuluh darah tepi itu juga bisa terjadi. Nah,
di mana komplikasi-komplikasi ini tuh bahaya Bu, bisa berujung ke kematian. Makanya kenapa untuk orang-orang yang darah tinggi itu sebaiknya lebih mengontrol lagi untuk gaya hidupnya, terutama makanan seperti itu, ya. Kemudian gimana cara mencegah hipertensi? Nah, jadi hipertensi itu bisa dicegah dengan makanan dengan gizi seimbang nih, Bu. Gizinya itu apa saja nanti ada di bawah ya, Bu, ya. Kemudian aktivitas fisik, ya olahraga seperti jalan kaki 3 kilo gitu, Bu. Setiap 30 menit per hari, itu bisa 1 minggu itu bisa 5 kali gitu, Bu. Tapi kalau sesempatnya aja. Kalau apa namanya kerja kan juga berjalan toh Bu ya, jadi ya Iya, iya. aja. Ya terus yang ini yang penting kurangi konsumsi garam, jangan sampai melebihi 1 sendok teh per hari gitu Bu. Kemudian kalau alkohol ini pasti kan enggak ya Bu ya. Nah tidak Enggak. merokok juga enggak dan mempertahankan berat badan. Kalau bisa berat badannya itu tetap beratnya itu segitu aja Bu, enggak boleh berlebihan. Oke, insya Allah. Iya. Terus untuk saran-saran yang dapat kami berikan untuk Bu Husnul itu apa? Yang pertama, Ibu harus rutin ya Bu ya, cek tekanan darah minimal 1 minggu sekali gitu Bu. Kalau bisa setiap hari juga ya enggak apa-apa, dicek terus tekanan darahnya. Ketika ada gejala apa peningkatan dari tekanan darah Ibu, mungkin bisa langsung istirahat gitu ya Bu ya. Kemudian Iya, iya. makanan-makanan apa yang boleh bagi Ibu, jadi beras itu boleh Bu, ubi-ubian juga boleh, mie juga boleh, maizena, terigu, gula pasir itu boleh. Kacang-kacangan seperti tempe, tahu, oncom itu boleh. Nah, minyak goreng, nah ini minyak goreng ini perlu dibatasi. Margarinnya itu kalau bisa tanpa garam. Kemudian buah-buahan ya yang dan sayuran itu Bu yang penting. Kemudian kalau bumbu boleh semua Bu, bawang merah, bawang putih, jahe, apa aja boleh. Terus cara memasak yang dianjurkan itu kalau bisa dikurangi menggunakan margarin atau masak menggunakan garam itu dikurangi aja. Kemudian biar enggak tawar itu bisa pakai bumbu-bumbu dapur lainnya kayak bawang merah, bawang putih, gula, kunyit. Kalau ini Bu sekarang ada ini kaldu jamur, mungkin bisa jadi opsi pilihan lain buat pengganti garam Bu, kaldu jamur. Terus kalau bisa Bu Husnul itu tidur secukupnya ya Bu ya. Tidur yang baik itu 7 jam per hari Bu. Nah, kalau misalnya emang kegiatannya padat, jadi bisa kurang dari itu, namun jangan sampai kurang dari 7 jam ya Bu ya. Terus untuk konsumsi kopi, minum kopi itu 1 gelas kopi itu ternyata dapat meningkatkan risiko hipertensi 4 sampai 12 kali gitu Bu, dibandingkan yang nggak minum kopi. Nah, jadi kalau minum kopi seperlunya aja ya Bu ya, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak, seperti itu. Kemudian minum obat. Nah, ini obat yang dikonsumsi Ibu kan habatus sauda. Nah, itu kalau bisa diminum terus saja. Minum terus untuk pencegahan ya Bu ya, pencegahan naiknya tekanan darah. Terus kemudian kalau bisa dikontrol juga stresnya, tapi kan Ibu kan nggak pernah stres ya Bu ya? Ya. Terus Bu, konsultasi ke tenaga kesehatan kan dekat sama puskesmas itu ya Bu ya? Iya. Ya, nah itu kalau bisa tiap bulan, 1 bulan sekali gitu ke puskesmas, periksa tekanan darah, periksa kolesterol, periksa ini Bu, gula darah. Nah itu yang penting. Biar kalau misalnya ternyata saat diperiksa ada yang enggak normal gitu, bisa langsung dikurangi makanan-makanannya yang pantangan itu. Nah ini periksa gula darah juga. Nah, terus ini akhir dari buku saku ini, jadi kami memberikan doa ya untuk Bu Husnul, agar Bu Husnul itu diberikan kesehatan selalu oleh Allah, sampai nanti berangkat ke Tanah Suci, walaupun masih 10 tahun lagi, tapi insya Allah sehat selalu ya Bu ya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Ini sudah selesai untuk penjelasan dari buku saku kami. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Cukup. Cukup ya? Ya, paham. Iya, paham. Ya. Nah,
Ini Bu, nanti Ah, filenya ini tak kirim di WhatsApp ya Bu ya. Nah, nanti bisa dibuka iya, kapan iya, iya. saja saat Ibu perlu Oh iya, gitu ya. nggih, nggih, makasih ya. Ya, terima kasih Bu Husnul telah bersedia Sama-sama. menjadi apa pasien kami gitu. Semoga Ya sehat selalu. Allah. Amin, amin. Ya udah, sekian penjelasan saya terkait buku saku kelompok 10. Mohon maaf kalau teman-teman juga tidak hadir Bu karena ada yang berhalangan hadir. Ya, Oh, nggih. saya tutup ya Bu Nggih, ya. makasih Mbak Lisa. Assalamualaikum. Nggih, salam sama teman-teman semua. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya Bu, makasih.